Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ini untuk proyeknya judulnya yaitu Smart Monitoring berbasis Space dan IoT. Untuk anggotanya, saya Muhammad Syarif Mukhtar Wahab. Saya Vito Argani Putra Pratama. Untuk pendahulunya, perkembangan teknologi Internet of Things memungkinkan terciptanya sistem monitoring kendaraan untuk memonitoring kondisi kendaraan, konsumsi energi, dan estimasi jarak tempuh kendaraan listrik secara real time melalui sebuah aplikasi. Informasi tersebut juga ditampilkan pada display supaya data dapat diakses secara langsung melalui OLED seperti voltase, arus, daya, konsumsi energi baterai, dan juga estimasi jarak tempuh. Konsumsi daya baterai dinyatakan dalam satuan watt-hour per kilometer dan estimasi jarak tempuh dinyatakan dalam kilometer. Tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu membuat sistem smart monitoring kondisi kendaraan berbasis IoT. Yang kedua, mengekstrak data yang tersedia pada controller phase. Lalu yang ketiga, memberikan informasi terkini terkait kondisi baterai. Dan yang terakhir, menampilkan informasi kondisi kendaraan secara real time. Lalu juga ada manfaat dari proyek ini. Yang pertama yaitu mempermudah untuk memonitoring kondisi kendaraan. Yang kedua, mendukung komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, memberikan informasi kondisi kendaraan secara otomatis dan real time. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem monitoring kondisi kendaraan berbasis IoT. Untuk prinsip kerjanya, sistem smart dashboard bekerja dengan cara membaca data yang terdapat pada control phase menggunakan protokol komunikasi CAN bus. Data tersebut akan diolah dan ditampilkan pada layar TFT. Terdapat beberapa parameter yang ditampilkan pada layar TFT seperti voltase, arus, kecepatan, dan lain-lain. SP akan mengirim data tersebut melalui komunikasi serial Bluetooth atau melalui broker MQTT, lalu data tersebut akan diakses oleh Android. Aplikasi Android memiliki fitur untuk merubah broker yang digunakan dan parameter motor. Selain itu, aplikasi akan menampilkan data yang dikirim oleh ESP32 untuk ditampilkan secara real time. Lalu ada bahan dan peralatan yang digunakan untuk proyek ini. Yang pertama ada SP32 yang berfungsi sebagai microcontroller dan penghubung internet atau Bluetooth. Yang kedua ada flash sebagai controller motor BLDC. Yang ketiga ada TFT display untuk menampilkan display data dari SP32. Lalu ada MCP 2515 sebagai modul komunikasi CAN bus. Lalu ada laptop untuk media pemrograman. Lalu ada HP Android untuk media monitoring system. Lalu ada kabel USB sebagai penghubung antara laptop dengan ESP32. Lalu dan terakhir ada kabel jumper sebagai penghubung antar komponen. Untuk urutan pelaksananya, yang pertama yaitu melakukan studi literatur terkait sistem smart monitoring berbasis IoT. Yang kedua, merancang sistem hardware dan software. Yang ketiga, menyusun rangkaian flash dan microcontroller. Yang keempat, membuat program smart monitoring. Yang kelima, menghubungkan sistem dengan platform IoT. Yang keenam, melakukan pengujian sistem. Dan yang terakhir, melakukan analisis hasil pengujian dan penyusunan laporan. Mungkin sekian untuk presentasi dari kami. Selanjutnya yaitu tampilan untuk aplikasi dan demonstrasinya. Jadi karena proyek kita dashboard, untuk mengontrol motor BLDC-nya kita masih menggunakan software dari Flash-nya. Jadi di sini karena ini sudah connect, untuk mengontrol BLDC-nya kita hanya perlu mengatur duty cycle-nya ke 0,05 ini kita tekan. Di sini akan tampil pada bagian dashboard. Lalu pada bagian aplikasi, saya stop dulu. Lalu pada bagian aplikasi, di sini terdapat beberapa
fitur yang pertama yaitu tombol untuk mengoneksikan Bluetooth ini, lalu tombol untuk, dan di sebelahnya ada tombol untuk menghubungkan ke broker, dan yang di sebelah pojok kanan atas merupakan tombol untuk melakukan plotting data, dan pada pojok kiri terdapat fitur untuk melakukan setting parameter. Di sini saya akan melakukan setting parameter. Saat tombol setting ditekan, maka akan langsung dialihkan ke koneksi Bluetooth, karena untuk melakukan setting parameter ini kita menggunakan koneksi Bluetooth. Nah, di sini kita bisa merubah untuk brokernya, lalu untuk voltase max dan voltase min, lalu kapasitas dari baterai, lalu diameter roda, karena diameter roda itu nanti akan berpengaruh pada perhitungan kecepatan, lalu untuk gear rasionya, dan full pair untuk motor yang digunakan. Nah, di sini saya bisa mengganti broker. Saya coba menggunakan broker HiveMax. Jadi yang utama kita buka aplikasinya. Jadi di sini ada pilihan untuk monitoringnya, tampilan monitoringnya. Lalu ada pilihan untuk connect ke Bluetooth. Lalu sebelah kanannya ini ada pilihan untuk nyambung ke MQTT. Untuk sebelahnya lagi paling kanan ini pojok kanan atas untuk plotting. Lalu selanjutnya paling pojok kiri atas ada pilihan untuk setting. Nah, ketika tombol setting ini digunakan untuk menyeting parameter yang ada pada dashboard. Coba kita tekan. Nah, di sini langsung dialihkan pada bagian koneksi Bluetooth. Kita akan mengoneksikan ke device kita. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa perubahan, diantaranya yaitu broker, lalu Vmax, Vmin, kapasitas baterai, lalu diameter roda, gear ratio, dan full pair. Dan di sini ketika kita juga bisa membaca parameter yang sudah tertanam pada ESP, semisal, nah ini tadi yang terbaca adalah broker HiveMax. Untuk voltasenya di set pada 24 volt dan minnya 20 volt. Untuk kapasitasnya 2,4, wheel diameternya 5 cm, dan gear rasionya 1, untuk full pairnya 7. Misal saya ganti ke 1 semua. Dan ini tidak saya sinkronkan ke SP. Lalu ketika saya mencoba melakukan setting dan terkoneksi dengan ESP, nah maka parameter yang tertanam akan terbaca oleh Android. Jadi ini memudahkan kita untuk proses debugging. Oke, lalu saya akan mencoba membaca data dari dashboard melalui sebuah broker yang di sini tadi kita setting di broker HiveMQ. Ini akan ada tulisan connecting untuk ke broker HiveMQ-nya. Nah, di sini untuk parameternya sudah terbaca untuk voltase baterai dan juga persentase baterai. Nah, untuk mengontrol motornya kita gunakan software Festool. Kita coba kasih input untuk duty cycle-nya sebesar 0,05. Oke. Di sini
Nah, di sini untuk beberapa parameter sudah dapat dibaca, namun untuk baterai power tidak terbaca dikarenakan untuk arus baterainya terlalu kecil, yaitu di sini 0,01, sedangkan data yang dikirim oleh flash itu ketelitiannya hanya sampai 0,1. Itu saya baca pada referensi berikut. Nah, untuk bisa terbaca, kita bisa melakukan diberi beban seperti direm. Coba. Terus, nah itu. Kurang. Coba. Sampai 0,1. Coba dikirim sampai 0,1. Oh, kalau nggak gitu pakai ini aja, CRM. Pakai OC, set di Nah, di sini untuk baterai current-nya sudah terbaca, Pak. Karena kita set current-nya, coba kita nah itu full speed. Iya ada Pak, ini bisa disetting juga. Pegang. Tuh, pegang nggak usah bunyi. Ini 100% loh. Butuh cycle 1. Berapa? Butuh cycle sudah. Oke. Kamu harus baca harusnya harus itu. Jadi untuk baterai powernya di sini masih low karena di sini kita menggunakan perhitungan Pak untuk baterai powernya, yaitu voltase dikali arus. Karena arusnya belum terbaca sehingga baterai powernya tidak terbaca juga Pak. Untuk konsumsinya jadi flash ini mengirim datanya itu dengan ketelitian 0,1 gimana Pak? Oke, sekarang ke programnya. Program yang Oke, topiknya apa nih yang digunakan? Topik dua-duanya. Dan dibesarin gimana? Jadi untuk SP-nya ini menggunakan topik slash data slash sensor. Jadi program untuk SP32 di sini kami menggunakan topik slash data slash sensor. lalu untuk pilot yang dikirimkan yaitu dengan cara dipisah menggunakan TT2. Setelah itu dikirim melalui topik Slash data slash sensor ini Pak. Setelah itu diterima ke itu. Diterima ke Android. Jadi aplikasi Android mensubscribe topik yang sama di slash data slash sensor. Pasti datanya
Parsing data. Iya. Bukan. Ini itu Pak, untuk menyimpan parameter yang Bisa diganti, Parsing parsing data. data. Titik dua itu apa? Ini itu Pak, biar nilainya nggak nol gitu Pak, karena kalau diisi nol akan berpengaruh ke perhitungan Pak. Ini untuk parsing yang bagian parameter setting Pak. Kan kita ada yang nilai baterai tadi, yang dashboard sama yang setting. Nah untuk setting kita pilotnya menggunakan ini Pak, ada set sama dengan diawali dengan tanda pagar dan diakhiri tanda pagar juga. Ini untuk parsingnya yang bagian setting, yang sama dipisah dengan titik 2 juga. Betul ini. Ada 10 parameter yang akan dibaca. Jadi kita membuat 10 list juga yang di split berdasarkan tanda petik ini. Petik 2. Lalu ini kita bilang ini. Itu sensor history itu saya baca ya, karena data yang dikirimkan oleh ESP dipisahkan dengan karakter 2.2, maka di sini Android menerima pesan tersebut dan di parsing berdasarkan karakter .2 tersebut. Lalu dilakukan pengecekan apakah jumlah dari data yang sudah diparsing itu sudah mencapai 10 data. Jika sudah, maka display value ini akan mengambil 10 data tersebut untuk ditampilkan pada layar Android. Nanti programnya di filter clear harus dikumpulkan ya. Filter clear. Oke, tutup. Mungkin sekian dari kami. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sudah.